Ya, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa atau luar biasa? Coba, biasa atau luar biasa? Di hari Minggu kali ini kita mau mulai sekolah minggu lagi. Adik-adik kangen nggak kira-kira sekolah minggu ketemu sama teman-teman, terus habis itu sekolah minggu sama-sama di gereja. Adik-adik kangen nggak kira-kira? Karena di sini Mbak Ristia, oh ya ini ada temennya Mbak Ristia baru loh. Ini namanya siapa Mbak? Kak Irin. Oh iya namanya Kak Irin. Di sini Kak Irin mau nemenin Mbak Ristia untuk menyanyi. Jadi hari ini Mbak Ristia ditemani sama Kak Irin nanti yang nyanyi ya. Oke. Sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu seperti biasa. Yuk. Sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Tuhan, kali ini kami bersama-sama berkumpul untuk memuji nama-Mu. Meskipun pada saat ini kami belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami yakin Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi apa Mbak Irin? Apa aja? Nih. Oh, kasih. Bukan kasih. Kita mau nyanyi hati-hati gunakan matamu. Ya. Yo, ayo Mas. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Terima kasih ya Kak Irin. Untuk selanjutnya kita mau persiapan firman. Firman kali ini akan dibawakan oleh Bu Emi. Dan firman hari ini tuh berhubungan dengan rendah hati. Adik-adik apakah tahu rendah hati itu apa? Rendah hati itu kita tidak boleh sombong ya. Adik-adik di sini siapa yang masih suka sombong? Nggak boleh sombong loh ya. Nggak boleh sombong loh ya. Kita semua anak-anak Tuhan itu harus rendah hati, harus tetap tidak boleh sombong sama teman-teman, sama siapapun. Kita tidak boleh sombong sama siapapun. Nah, untuk sebelum kita masuk ke firman, kita mau berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh Mbak Ristia lagi. Oke. Ini tolong Mbak Irin bawain ya. Yuk sikap doa yang baik lagi. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali hadir ke hadirat-Mu karena kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu yang akan dipimpin oleh Ibu Emi. Berkatilah ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita sudah bersama-sama tadi memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang hal rendah hati atau tidak sombong. Nah, sekarang Bu Emi mau bertanya sama anak-anak semua. Siapa di sini yang tahu rendah hati itu apa ya? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, Bu Emi beritahu ya. Rendah hati adalah
sifat yang tidak sombong, tidak suka pamer. Nah, tidak suka pamer contohnya seperti apa? Misalnya adik Abel diberikan baju bagus sama mamahnya. Tidak dipamer-pamerkan, tidak dilihat-lihatkan sama teman-temannya. Ya, iki loh, aku diberikan mamahku baju bagus. Ini loh, aku diberikan mamahku boneka bagus. Nah, itu salah satu contoh sifat sombong, sifat yang tidak baik, suka pamer. Ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang hal rendah hati atau tidak sombong. Kita mau bersama-sama buka Alkitab kita ya. Silahkan adik-adik buka kitabnya di dalam Markus 1 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11. Bu Emi akan membacakan ya. Untuk anak-anak yang belum bisa membaca, bisa mendengarkan. Bu Emi akan membacakannya. Markus 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia akan lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, tadi kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat yang keempat sampai dengan ke-11. Sekarang kita mau sama-sama perhatikan ya, Bu Emi punya cerita yang menarik untuk anak-anak semua. Nah, di sebuah kebun, hidup beberapa hewan. Seperti contoh, burung, kupu-kupu, dan juga ada ulat. Nah, di cerita ini dikisahkan ada 2 ekor ulat. Yang satunya bernama Pintu, yang satunya bernama Tufi. Nah, 2 ulat ini berbeda karakternya, sifatnya berbeda. Si ulat yang bernama Pintu itu ramah, suka menegur hewan-hewan yang lain. Tapi si ulat yang bernama Tufi itu sifatnya angkuh, sombong, suka pamer. Nah, yo, kita mau sama-sama simak ya ceritanya ya. Suatu hari, si Pintu ini mendatangi Tufi. Nah, dia negur sama Tufi. Tufi, aku sedang kelaparan. Mbak, aku dikasih makananmu. Boleh enggak? Enak aja, pergi sana. Cari makan sendiri. Ini makananku ya untuk aku. Enak aja dibagi-bagi. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh si Pintu? Dia pergi meninggalkan si Tufi. Dengan tetap bersukacita, dengan tetap tersenyum. Dia tidak kecewa dengan apa sikap yang dilakukan oleh si Tufi tadi. Kemudian dia mencari makan. Kalau ulat itu makannya apa tuh adik-adik? Ada yang tahu? Daun-daunan ya. Nah, terus suatu hari di kebun ini ada seekor burung hantu. Namanya Punta. Si Punta ini akan mengadakan pesta. Nah, dia memberikan kabar kepada hewan-hewan teman-temannya yang ada di situ.
Teman-temanku, besok silakan datang ke tempatku ya. Aku mau mengadakan pesta. Nanti kita bisa makan enak-enak, kita bisa minum. Nah, si Pintu melihat apa yang disampaikan oleh si Punta tadi dengan senang. Punta kok bagus sekali, dia mau mengundang aku. Tapi si Tufi, si ulat yang sombong tadi, cuma mengejek gini. Pesta seperti itu aja ngundang-ngundang. Aku gak akan datang. Aku lain kali juga akan mengadakan pesta yang lebih meriah. Akan banyak makanan-makanan nantinya. Nah, tiba saatnya pesta tiba. Apa yang terjadi dengan si ulat tadi? Dua-duanya, si Pintu dan si Tufi, dia menjadi kepompong. Nah, kalau sudah menjadi kepompong, bisa pergi-pergi enggak ya? Enggak bisa ya. Enggak bisa pergi-pergi. Akhirnya si Pintu dan si Tufi tidak bisa menghadiri pesta yang diadakan oleh si Punta tadi. Selang beberapa hari kemudian, nah, kalau ulat sudah menjadi kepompong, itu kan nanti akhirnya akan tumbuh sayapnya ya. Setelah nanti tumbuh sayapnya kan akan menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Nah, sayap yang dipunyai oleh si Pintu itu sangat indah sekali, berwarna-warni. Sedangkan sayap yang dimiliki oleh si Tufi itu hanya hitam legam, gelap. Ya, akhirnya si Tufi menyadari akan apa yang sudah dia lakukan. Kok aku tidak seindah yang dimiliki oleh si Pintu? Sayapnya berwarna-warni, sedang aku hanya gelap seperti ini. Wah, ini karena kesalahanku. Aku mempunyai sifat yang tidak baik. Aku terlalu sombong. Aku suka pamer. Inilah aku menyesali apa yang sudah aku alami. Nah, adik-adik, lewat cerita dari dua ulat tadi itu, Pintu dan si Tufi, kita bisa belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sombong. Nah, lewat firman Tuhan pagi hari ini juga kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus yang mempunyai sifat rendah hati, di mana Yohanes Pembaptis mau membaptis Yesus. Kemudian Yesus juga sebagai Tuhan mempunyai sifat yang rendah hati, di mana mau berkorban untuk kita semua anak-anaknya, turun ke dalam dunia, memberikan keselamatan untuk kita semua. Mari anak-anakku, kita pagi hari ini belajar untuk menjadi anak Tuhan yang tidak sombong, yang rendah hati. Mau anak-anak? Mau ya? Nah, sekarang kita akan akhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama dulu untuk berdoa syafaat dan juga untuk doa Bapa kami. Mari Ibu Emi hantarkan ya. Anak-anak yang di rumah juga mengikutinya. Ya, siap? Mari kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami untuk kami anak-anak sekolah minggu bisa belajar menjadi anak-anak yang rendah hati, tidak sombong, seperti Allah yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, biarlah kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dari lepas ini. Dan Yesus, saat ini kami membawa doa-doa kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya, di dalam mendidik kami anak-anak sekolah minggu juga. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Musmono, Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan di dalam melayani dan membimbing kami jemaat yang ada di GKJ Salatiga Timur. Kami juga berdoa untuk Bapak Vikaris Jawa Putri Prasangka, Tuhan juga memberikan
Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengaji sekolah minggu ini, kiranya Tuhan tetap memimpin kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, seperti Tuhan mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman yang sudah dipimpin oleh Ibu Emi. Sekarang kita sudah sampai di ujung sekolah minggu. Kita mau ketemu lagi minggu depan. Jadi adik-adik tetap sehat selalu. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Oke. Nah, sekarang untuk menutup sekolah minggu kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi lagu KASIH. Kita mau nyanyi lagu kasih karena kita harus mengasihi sesama, mengasihi teman, mengasihi orang tua, mengasihi keluarga karena kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Silakan Mas Anto, Mbak Irin. Kasih, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.